Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, karena Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan tunduk taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 14 ayat 17. Tertulis demikian. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang dulunya tidak terpandang di kemudian hari menjadi orang yang terkenal dalam bidangnya. Tapi sayangnya ketika sudah terkenal, ia menjadi sombong dan melupakan Tuhan yang menjadikan dia termasyur. John Lennon ketika sudah menjadi sorotan dunia, berkata bahwa dirinya lebih terkenal daripada Yesus. Berkebalikan dengan Lennon, Donald Trump berkata bahwa Yesus jauh lebih terkenal daripada dirinya. Setiap orang punya sikap dan pandangan yang berbeda tentang dirinya dan Tuhan ketika sudah menjadi populer. Dan kata-kata setiap orang tentang Tuhan seringkali diwarnai oleh motivasinya masing-masing. Dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 17 ini dikatakan, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Apa yang terjadi atas Daud? Kepemimpinannya sebagai raja, keterkenalannya sebagai seorang pemimpin di Israel, semata-mata disebabkan oleh karya tangan Tuhan. Nama Daud menjadi termasyur karena campur tangan Tuhan, dan Tuhan membuat bangsa-bangsa merasa takut kepada Daud. Daud secara pribadi bukanlah orang yang mudah terlena dengan popularitas. Ia bukan tipikal orang yang lupa diri dan tinggi hati. Tapi Daud adalah pribadi yang selalu merendahkan dirinya dan sadar bahwa semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 48 tertulis pengakuan Daud bahwa Tuhanlah yang telah mengangkat dirinya mengatasi semua lawannya. Secara lengkap tertulis mulai ayat 47. Di situ Daud berkata, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang-orang yang melakukan kelaliman. Dengan jelas di sini kita dapat melihat bahwa Daud menyadari kesuksesannya, keberhasilannya, semuanya adalah karena kuasa pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika langkah-langkah kita membawa hasil yang gemilang, saat kesuksesan merangkul kita dengan erat, ingatlah satu hal yang seringkali terlupakan oleh banyak orang, yaitu Tuhan. Dalam euforia kemenangan dan keberhasilan, dalam euforia kesuksesan, seringkali kita cenderung melupakan asal-usul pencapaian tersebut, dan kita melupakan sumber dari segalanya, Sang Pemberi keberhasilan dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan sumber segala kemurahan. Keberhasilan yang kita raih bukan semata karena usaha dan kebijaksanaan kita sendiri, tapi karena anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan terlena dalam pencapaian pribadi kita.
Tapi ingatlah untuk selalu bersyukur kepadanya dalam keberhasilan kita. Tuhanlah yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan tuntunan sehingga kita bisa berhasil. Jagalah kerendahan hati. Jangan biarkan keberhasilan membuat kita lupa akan Tuhan dan lupa akan kebaikannya. Ketika kesombongan mulai menguasai hati, ingatlah akan Tuhan dan sadari bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Keberhasilan bukan hanya anugerah, tapi sekaligus ujian sejauh mana kita dapat menguasai diri dan bersyukur kepadanya. Mari saudara, dalam semua langkah kita, biarkanlah Tuhan yang tetap menjadi pusat dan perhatian kita. Tuhan yang menjadi pusat pujian, pusat kekaguman, dan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dan bersyukur untuk tuntunan-Mu lewat firman-Mu. Tuhan selalu baik bagi kami, bahkan sangat baik. Firman-Mu mengajarkan kami dan memberikan kami kesadaran bahwa semua pencapaian kami adalah semata karena kemurahan Tuhan. Dan karena itu kami tidak mau menyombongkan diri. Kami tidak mau tinggi hati. Kami tidak mau melupakan Tuhan yang memberikan semuanya bagi kami. Ajar kami untuk selalu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan selalu bersyukur kepadamu yang menyediakan dan membuat segala sesuatunya berhasil bagi kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam hari ini dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna, serta memberikan jalan keluar. Mujizat Tuhan yang heran dinyatakan bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Jasmani dan rohani kami dikuatkan. Kami senantiasa diberkati, dilindungi dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu Tuhan dan percaya kepadamu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.